Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan. Kita boleh diizinkan pada minggu hari ini untuk kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Memulai ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Dari KPPK nomor 231 kita menyanyikan ketiga baitnya. Ikut Yesus. Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke sorga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut. Dia bait kedua, ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut. Dia bait ketiga, ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Ku teman bila Yesus memimpinku, tibaku di sorga Ia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul beribadah di tempat ini. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Kiranya Tuhan yang menolong anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah yang berlangsung saat ini. Dan juga kiranya Tuhan menolong akan pemberitaan firman Tuhan sebentar, sehingga anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan boleh diberkati dan menyatakan kebenaran Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong peralatan yang kami gunakan sehingga boleh mendukung
akan berlangsungnya ibadah kami, dan biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya berjalan dengan baik, sopan dan teratur, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Jauhkan akan godaan atau pencobaan setan yang ingin merusak atau mengganggu akan berlangsungnya ibadah kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan ke-10 hukum Tuhan. Saya akan membacakan 10 hukum Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin untuk pembacaan ke-10 hukum Tuhan. Meresponi pembacaan 10 hukum Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 25. Kita menyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah membaca dan mendengarkan ke-10 hukum Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita ditegur oleh 10 hukum Tuhan.
kita melakukan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, mari kita berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan, juga kita memohon pembaruan hidup dan memohon pencerahan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah membaca 10 hukum Tuhan. Ketika kami melihat diri kami ya Tuhan, kami bercermin di dalam 10 hukum Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa, manusia yang tak sedikit pun mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam 10 hukum Tuhan. Kami melanggar 10 hukum Tuhan. Kami berbuat dosa, telah menjauh daripada Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan, juga kami menyakiti hati sesama kami. Kami melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami dalam kebaktian kami pada hari ini, untuk kami datang pada Engkau dan menyapa Engkau sebagai Bapa kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga kami boleh mampu untuk melawan dosa dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon akan pembaruan hidup di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang hidup mencerminkan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kami juga memohon pencerahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong dan melindungi kami ya Tuhan. Juga untuk kebaktian kami mohon kiranya Tuhan iluminasi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan sebentar yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita memuji Tuhan. Dari Mazmur 25 kita menyanyikan baitnya yang ke-5, 6, dan 7. Karena nama-Mu ya Tuhan, karena pengasihan-Mu, beri kiranya pengampunan dan hapuskan dosaku. Di jalan-Mu Kau jemput yang memohon diampuni, orang takwa yang lembut nanti mewarisi bumi. Bait ke-6. Karibnya pergaulan Tuhan bagi hati yang rendah, diberinya penghiburan dalam perjanjiannya. Karena itu mataku ku arahkan pada Tuhan, dari jaring seteru pasti aku diluputkan. Bait ke-7. Kasihanilah hamba-Mu yang tertindas dan sepi, berilah kelegaan baru, ganti siksa yang pedih.
Saudara-saudara, tiba saatnya kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada kebaktian hari ini. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu boleh menyimak dalam hati. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan. Mari kita meresponi pembacaan firman Tuhan sekaligus kita menyambut khotbah. Kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 218, Ku bersandar Tuhanku. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Bait kedua, ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Bait ketiga, jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Kepada pengkhotbah dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk sekali lagi kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menolong, memimpin sepanjang pemberitaan firman-Mu, sehingga biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan benar, juga dengan jujur. Kiranya Engkau juga memakai hamba-Mu yang memiliki banyak sekali kekurangan kelemahan ini untuk boleh menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tadi sudah dibacakan
pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh banyak penulis, yaitu salah satunya adalah Daud, ada Asaf, ada Korah, ada Musa, ada Salomo, dan yang lain-lain. Di mana isi dari kitab Mazmur yaitu banyak sekali puji-pujian, doa, penyembahan, dan syair-syair puji-puji yang lain. Ini pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu pujian atau Mazmur dari Daud mengenai Tuhan adalah gembala yang baik, dari pasal yang ke-23 ini. Kita akan melihat bagaimana keindahan sebagai seorang gembala agung, yaitu Kristus sendiri. Kita boleh melihat bagaimana pengalaman yang dialami oleh Daud sehingga dia boleh menulis kitab atau pasal yang ke-23 ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Pada saat saya merenungkan, wah ternyata indah sekali bagaimana Daud ini dalam proses pergumulannya, dalam proses hidupnya, sehingga boleh muncul, boleh ditulis kitab pasal yang ke-23 ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mana dalam ayat ini pemazmur atau Daud ingin menegaskan hubungan Allah sebagai gembala secara pribadi. Daud memang punya latar belakang sebagai seorang gembala. Pada saat dia mendapatkan perintah dari ayahnya, yaitu Isai, untuk boleh mengembalakan domba-domba dari ayahnya, dia melakukan semua tugas dan kewajibannya sebagai seorang gembala itu dengan baik. Banyak sekali kalau dia harus mengembalakan dombanya, dia harus berjalan sangat jauh. Dia harus mencari padang rumput. Ada padang rumput yang hijau, bahkan juga bukan padang rumput yang hijau juga. Dia harus mencari mata air sebagai minuman atau untuk minum supaya menghilangkan haus dari kambing dan dombanya, dan juga untuk Daud sendiri. Bahkan juga bukan itu saja, Daud sendiri juga harus menjaga kawanan domba itu, baik itu dari cuaca, dari panasnya sinar matahari pada waktu siang, juga dinginnya malam hari. Bahkan juga bukan itu saja, dia juga menjaganya dari binatang-binatang buas. Ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang gembala. Daud melihat gambaran, dia merenungkan, merefleksikan dalam kehidupannya bahwa seorang gembala secara manusia aja seperti itu. Bagaimana dia menggambarkan Allah saja. Dia adalah gembala yang sejati. Dia adalah gembala yang agung. Bagaimana dia harus menjaga dan melindungi semua domba-dombanya, supaya domba-dombanya itu tidak hilang, domba-dombanya itu tidak mati. Ini adalah bagaimana suatu kita perenungan dari Daud itu melihat sesuatu yang sangat indah. Bapak dan saudara, memang di dalam kehidupan sebagai seorang percaya, kita ini adalah domba-domba Allah, di mana Yesus sendiri adalah gembala kita, gembala yang agung kita, yang mengembalakan kita. Kita rindu sekali bahwa setiap domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Allah itu boleh menjadi domba-domba yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada satupun dari orang-orang yang percaya yang sudah mengaku dengan mulutnya sebagai Yesus, mengakui mulutnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, akan hilang dari cakupan dari gembala yang agung itu. Ini adalah sesuatu gambaran yang sangat indah, di mana ada sesuatu pengakuan dari seorang Daud itu bahwa begitu indahnya, begitu agungnya seorang gembala itu. Ini adalah pengakuan yang pertama. Pengakuan pertama dari seorang pemazmur yang melihat gembala yang agung itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan gembala yang agung itu, ya Yesus Kristus sendiri, di dalam perjanjian baru dia datang ke dalam dunia, bahkan juga menyerahkan nyawanya, mengkorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ini adalah suatu gambar yang sangat indah. Mungkin kalau kita merenungkan, kita melihat bahwa mungkin zamannya Mazmur Daud ini belum
kegenapan mengenai inkarnasi Yesus masih belum, tetapi dia melihat gambaran itu di dalam kehidupannya secara pribadi. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kita akan melihat juga dari ayat yang pertama juga keyakinan orang percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah kepastian dengan proklamasi dalam hidupnya Daud bahwa Allah ini adalah gembala yang baik. Kemudian ada respon dari kita menyadari enggak bahwa selama kehidupan kita mulai dari awal, mulai dari sejak kecil, besar dan sepanjang hidup kita meyakini enggak Allah itu adalah gembala. Kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti meyakini dan mempercayai bahwa gembala yang agung, gembala yang sejati itu selalu menolong kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau dalam takkan kekurangan aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mana Tuhan akan senantiasa membimbing kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya itu kekurangan. Kekurangan dalam hal apa? Dalam hal banyak hal. Di mana Tuhan di dalam otoritasnya akan menjaga kita. Tidak akan membiarkan kita binasa. Bapak dan saudara-saudara, ini adalah satu pengakuan dari siapa? Dari pemazmur Daud. Dia sudah ada kepastian. Allah ini adalah gembalaku yang baik. Ini adalah gembalaku, maka tidak kekurangan aku. Ini adalah satu pengakuan yang pertama dari seorang yang bernama Daud ini, sehingga kehidupannya boleh memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat juga bagaimana Allah adalah gembala yang baik. Dia menyimpulkan bahwa tidak perlu takut bahaya, sekalipun ada dalam bahaya dan kesulitan besar. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang dalam ayat-ayat ini ada merupakan sesuatu penghiburan bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Yesus adalah gembala, Dia akan membimbing kita, Dia akan mengarahkan kita, Dia akan membimbing kita untuk mencari padang yang berumput hijau, bahkan juga akan membimbing kita ke air yang tenang. Masalah di dalam kehidupan kita, biasanya ini kalau kita gambarkan dalam kehidupan rohani kita, yaitu di mana masalah ini masalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Banyak sekali kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada dua kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan sandang, pangan, dan papan dan pendidikan. Itu adalah sesuatu hal yang dicari, yang dibutuhkan oleh setiap orang. Pasti semuanya setiap orang pasti bekerja membanting tulang untuk pertama mencari makan. Yang setelah mencari makan, mencari pakaian. Setelah pakai pakaian juga harus papan dan seterusnya. Ini adalah suatu kebutuhan dasar. Di mana setiap kebutuhan manusia dasar adalah untuk hidup, untuk makan. Bagaimana dengan apakah kita orang Kristen? Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini adalah sesuatu pernyataan yang kadang beberapa orang juga keplek istilahnya itu gini loh, terpleset atau keplecuk ya kalau di dalam bahasa Jawa. Karena kenapa? Hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan ya hidup kita ya semuanya tiap hari untuk makan. Tapi makan untuk hidup. Kalau kita nggak makan ya, kalau manusia sekurang lebih ya kalau nggak makan sekitar 40 hari bisa sampai hidup. Tapi harus minum. Kalau 7 hari kita nggak minum ya sudah, kita akan mati. Bapak udah saudara, masalah kebutuhan papan, masalah kebutuhan secara jasmani bagi manusia itu kebutuhan yang penting. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat pada saat pencobaan di padang gurun, waktu dia dicobai oleh iblis. Pada saat itu setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia merasa lapar. Bagaimana pencobaan pertama? Hai Tuhan Yesus, ubahlah batu ini menjadi
roti. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap apa yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah sesuatu apa? Sesuatu hal yang penting dan hal yang utama. Bukan hanya makanan minum. Makanan minum itu penting, tetapi juga yang paling utama adalah firman Allah, yaitu hal-hal rohani. Pada saat hal-hal rohani itu di dalam hati kita mengerti dan memahami keunggulan atau bagaimana kehidupan kita sebagai seseorang yang percaya, itu ada sesuatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Di mana hal-hal rohani itu bisa memampukan kita yang pertama untuk kita boleh mengerti hubungan kita dengan Allah dan juga kita boleh mengerti dengan sesama. Ini adalah hal yang paling utama. Hal yang paling utama dan utama bagi kita, yaitu kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang sejati. Banyak orang mengajarkan firman Tuhan itu hanya sepotong-sepotong, hanya mementingkan hal-hal yang sepele-sepele. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang diajarkan kepada Alkitab, itulah yang harus kita lakukan. Masalah kalau Bapak Ibu dan Saudara kita melihat doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Berarti masalah makanan dan minuman, coba berilah kita makanan yang secukupnya. Kalau sudah cukup ya sudah. Setiap orang memang masalah cukupnya, setiap orang nggak sama. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita sudah makan secara biasa ya sudah, nggak usah hal-hal yang berlebihan. Itu bagi kita. Tapi kalau memang Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang lebih atau orang yang kaya, tidak apa-apa. Itu kan anugerah dia. Tidak sama seperti kita. Tetapi yang penekanan yang paling utama yaitu hal-hal yang rohani. Banyak di luar sana orang yang dikira, wah saya ini orang hebat. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya kaya raya. Memang secara kalau sudah kaya raya kan banyak uangnya. Tapi biasanya orang yang seperti itu biasanya ada satu kelemahan. Dia punya sakit penyakit. Biasanya saya kapan hari ada seorang teman bercerita gini. Saya punya uang kaya, tetapi dengan keuangan saya tidak bisa membeli apa-apa. Kenapa? Dia dalam keadaan sakit diabetes. Dia tidak bisa uangnya nggak bisa buat beli makanan yang enak-enak. Semuanya nggak bisa, karena dia nggak bisa menikmati. Di makanan itu harus diatur. Ini menunjukkan apa? Yaitu uang itu bukan segalanya. Tetapi yang penting adalah hal-hal rohani. Banyak sekali di dalam Alkitab, bahkan mungkin sekarang teladan dari orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan. Salah satu adalah kalau di dalam Alkitab ada salah satunya adalah Daud, bahkan juga ada Abraham, ada Musa. Kalau kita melihat Musa, pada saat dia melayani Tuhan, pada saat dia dipanggil Tuhan untuk boleh membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir, itu dia berumur berapa? Sekitar 80 tahun. Di dalam akhir hidupnya, pada saat saya sudah 40 tahun melayani Tuhan, kekuatan saya sama seperti itu. Ini menunjukkan apa? Yang terpenting adalah bagaimana dia menghidupi firman Tuhan, mau dipakai sama Tuhan itu aja. Inilah Bapak Ibu yang ada sesuatu contoh bagi kita. Bahkan yang hal-hal yang rohani dan lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Ini adalah sesuatu introspeksi bagi kita sekalian. Saya juga belajar seperti itu. Bagaimana saya ingin mementingkan hal-hal yang rohani, yang berhubungan dengan kekekalan. Apapun panggilan kita, Tuhan memberikan kepada kita karunia itu. Karunia apa yang Tuhan pakai, kerjakanlah itu dengan semaksimal mungkin. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak ini, Saudara. Yang kedua, kita bisa melihat juga bagaimana penghiburan masalah hubungan jasmani. Yang kedua, Tuhan itu membimbing kita ke air yang tenang dan menuntun kita dengan kebenarannya. Ini apa Bapak Ibu? Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan senantiasa menuntun kita. Seseorang yang percaya, saya percaya pada saat kita sudah dengan hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, adalah dalam Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus akan membimbing kita dan menuntun kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya kita bisa belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya pagi, siang, dan malam. Itu tergantung kita bagaimana kita. Yang penting kita hidup merenungkan firman Tuhan. Bagaimana merenungkan? Apakah setiap kali merenungkan itu kita harus duduk di kamar? Enggak.
Kalau saya secara pribadi, waktu kita bangun tidur, kita berdoa, saya membaca ayat renungan firman Tuhan, kemudian itu saya renungkan sambil saya bekerja, sambil saya ngajar, sambil saya terapi, itu saya renungkan, saya ingat lagi, itulah yang menunjukkan merenungkan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Pada saat kita pada saat kita merenungkan firman, kita ada sukacita sendiri. Kalau kita merenungkan, waktu saya jalan naik motor, waktu kita merenungkan, seolah tiap hari itu kayak nangis. Ternyata bagaimana karya Tuhan di dalam melalui hambanya Daud ini dan yang lainnya itu sungguh sangat indah. Ini adalah sesuatu hal yang merenungkan Tuhan itu harus dimanapun, suatu saat dimanapun kita bisa merenungkan firman Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang kita hafal atau renungan pagi kita. Memang harus rutin kita membaca firman Tuhan. Kalau saya membaca rutin firman Tuhan, saya harus rutin setiap renungan ini saya renungkan ayatnya apa semuanya. Kemudian buat aplikasi bagi saya setiap hari itu apa. Itulah yang menjadi tuntunan saya. Setiap hari saya renungkan. Bagaimana kita berdoa? Kadang setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya mau melakukan itu. Ini bagaimana? Itu dalam hati kita itu ada. Memang harus ada waktu khusus kita masuk kamar, kita berdoa itu harus ada. Tetapi saya sendiri juga waktu berjalan, Tuhan, ini apa yang harus saya kerjakan? Saya mau masuk ke suatu daerah baru, apa yang harus saya kerjakan? Saya mau bertemu dengan orang ini, si A, si B, saya harus apa yang saya kerjakan? Tuhan tolong supaya saya boleh menyampaikan apa sesuai dengan kehendak. Itu saja Bapak Ibu. Ini sesuai dalam bidang kelebihan dan profesi kita masing-masing. Jangan bilang, wah yang harus kita melayani harus yang hamba Tuhan. Enggak, semuanya harus melayani Tuhan dengan bidang masing-masing kita. Itu loh Bapak Ibu. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menuntun kita di dalam hal itu. Menuntun dengan firman-Nya, dengan kebenaran, sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan rambu-rambunya Tuhan. Kalau kita berjalan tidak sesuai dengan rambu-rambunya Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan kita supaya kita kembali ke relnya yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Itu adalah bagaimana Tuhan menuntun kembali ke belakang. Yang selanjutnya kita akan melihat juga, yaitu ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu dan Saudara, mungkin dalam setiap kehidupan orang percaya ada masa-masa di mana ada masa-masa kelam. Seorang hamba Tuhan pasti ada masa kelam di mana. Banyak sekali hamba Tuhan di luar sana yang memberitakan Injil, itu harus menekan dalam arus apa? Dia harus berada dalam tantangan, ancaman dari orang-orang lain. Itu banyak. Itu hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, orang Kristen saja. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup di suatu desa atau dusun atau kota yang mayoritas semuanya adalah orang non, kita di situ pasti ada tekanan. Pasti ada suatu ancaman bagi kita. Kita nggak boleh bebas beribadah. Kita nggak boleh memuji Tuhan dengan bebas. Pasti ada nggak momen-momen di situ? Ada. Momen yang terendah bagi seseorang pasti ada. Pada saat kita melayani Tuhan, kita hidup sebagai seorang Kristen, mengalami hal-hal yang ditekankan itu, kita mengalami ancaman. Pemazmur bilang, gak perlu takut. Tuhan akan menolong kita dengan gadanya dan juga dengan apa? Tongkatnya. Itulah yang menghibur aku. Tongkat dan gadanya itulah firman Tuhan. Dia akan menguatkan. Roh Kudus itu loh Bapak Ibu akan menolong kita. Pada saat kita mengalami tekanan, mungkin kita pernah mengalami suatu tekanan, kita gak bisa berdoa. Berdoa gak bisa ngomong. Pada saat kita gak bisa, mungkin kita berdoa gak bisa ngomong, Tuhan saya gak bisa ngomong, gak bisa dengan kata-kata yang cuma dengan air mata aja, Tuhan mengerti aja. Tuhan mengerti. Tuhan gak harus kita berteriak-teriak keras-keras seperti orang-orang di luar sana yang menyembah Tuhan harus tidak. Enggak, kita harus cuma hanya ngomong air mata aja, Tuhan saja mengerti. Tuhan yang menjadi penghiburan kita. Kemudian pas saat menghibur kita melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan akan mengingatkan itu, mereview sehingga kita bisa mengingat, bisa merenungkan itu firman Tuhan yang tadi itu. Sehingga kita bisa kuat. Inilah yang menjadi kekuatan. Bahkan Daud sendiri di dalam kehidupannya dia pernah menghadapi masa-masa kericuan. Dia harus dikejar oleh Saul. Dia juga harus dikejar-kejar oleh Absalom anaknya.
Bahkan dia juga pada saat dia di Filistin, dia seolah-olah menjadi seorang yang gila. Ada waktu dia dikejar-kejar Saul. Itu bisa kita dibaca di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu, itu adalah momen di mana Daud sendiri sangat di masa-masa yang tertekan, sangat berat itu dia. Tetapi Daud senantiasa ingat bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan Daud itu sendiri. Bahkan Tuhan memberikan kepada dia hikmat supaya dia boleh selesai atau dia boleh melewati masa-masa yang sulit itu bersama dengan Tuhan. Ini adalah suatu gambaran yang sangat indah. Memang Tuhan adalah gembala yang baik. Ini menjadi suatu perenungan. Mungkin kita terkenal, mungkin sering kita mendengarkan khotbah seperti ini. Tapi ada sesuatu hal yang sangat indah. Saya sendiri setiap kali membaca dan merenungkan ini, ada sesuatu hal yang baru yang saya dapat. Ada sesuatu yang orisinil setiap kali saya membaca merenungkan, bisa lebih detail lagi. Wah, sangat-sangat indah sekali. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang Daud. Ini adalah sesuatu hal yang sangat indah, Bapak Ibu ya. Ini adalah momen di mana yaitu Allah adalah gembala yang baik. Daud menyimpulkan, saya tidak perlu takut bahaya sekalipun bahaya ada di dalamku. Ini adalah sesuatu ungkapan hati dari seorang Daud bahwa dia akan menghadapi dia tidak takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan yang bersama-sama dengan Daud itu. Juga bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia ini. Itu adalah sesuatu hal yang sangat indah. Yang selanjutnya kita akan melihat ke ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan baca coba. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau di dalam bagian yang ketiga ini, kita akan melihat bagaimana dari pemberian Allah yang baik dan yang berlimpah, dan menyimpulkan bahwa kemurahan Allah itu tetap selama-lamanya. Kita melihat bagaimana pada saat dia sudah selesai mengalami tantangan-tantangan di dalam hidupnya, dia juga mengerti bagaimana kehidupannya bersama Tuhan itu seperti apa. Dia boleh menikmati bagaimana hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat 2 ayat tadi yang terakhir itu menunjukkan bagaimana rahmat Tuhan itu yang dikaruniakan kepadanya itu sangat melimpah sekali. Bagaimana karunia Tuhan sangat melimpah yang dirasakan oleh seorang bernama Daud itu. Dia boleh dengan rasanya dia mengalami nikmat dan rahmat dari Tuhan itu, dia boleh menulis mazmur-mazmur yang banyak ini. Kita melihat kehidupan Daud ini, ungkapan-ungkapannya seperti apa. Dengan dia menulis mazmur dan juga memberkati kita sampai saat ini. Ini adalah suatu ungkapan luapan dari hati seorang pemazmur. Walaupun dia ditekan, dia mau dibunuh, mau diberontak semuanya, dia tetap kuat. Karena apa? Dia memiliki pengharapan yang kuat. Dia akan bahkan pada saat akhirnya dia boleh melewati itu semuanya. Bersama apa? Dengan Tuhan. Itu adalah yang paling utama. Menyadari itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu kita perenungkan dalam kehidupan kita sehari. Perlu kita refleksikan untuk kehidupan kita sehari, bahwa hubungan dengan Tuhan itulah yang paling penting. Dia akan mengangkat Daud. Tuhan juga mengangkat Daud pada saat itu. Setelah semuanya kasus-kasus itu semua, Daud sudah menguasai mengalahkan banyak sekali orang-orang Filistin, dan juga boleh mendapatkan daerah-daerah yang baru. Dia menjadi raja Israel, dan dia berkedudukan di Yerusalem. Itu adalah saat-saat di mana dia mendapatkan anugerah Tuhan, boleh menikmati hasilnya tadi itu. Tapi juga namanya manusia ada suatu kelemahan. Tapi saya nggak akan mengomongkan masalah kelemahan Daud. Tapi kita melihat bagaimana dalam proses hidupnya Daud itu seperti apa, keindahannya itu. Bahkan di dalam ini mengenai bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya, dia memerlukan kebaikan Tuhan yang dia alami. Saya merenungkan Bapak Ibu, pada saat Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak, dengan sebagai raja ya.
Itu dia pertama sudah mendapatkan janji, tapi dia belum terrealisasi. Aku nanti jadi raja Israel. Sebelum jadi raja Israel, dia harus dikejar-kejar dulu. Dia harus mau dibunuh, diolok-olok oleh orang-orang lain, bahkan juga nggak dihargai oleh saudara-saudaranya, karena dia anak kecil. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana Daud di dalam kehidupannya, dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Pada saat anak kecil bertarung dengan Goliat, karena penyertaan Tuhan, Goliat sudah mati. Bahkan juga yang lain-lainnya juga. Ini adalah bagaimana refleks Daud. Setelah Daud mengalami pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, pada akhirnya dia ngomong ini, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah suatu ungkapan Daud. Lebih baik saya diam dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat indah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Karena Daud ingin sekali kehidupannya pada akhir hidupnya, saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kesimpulan bagi kita, poin yang pertama, Daud, dia ada suatu pengakuan dari Daud, menyadari bahwa kebaikan kemurahan Tuhan ada dalam hidupnya. Bahwa di dalam seluruh proses kehidupannya, dia bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya, walaupun Daud mengalami banyak sekali rintangan, tantangan, tetapi Tuhan selalu menopang dia. Dan pada akhir kehidupannya dia, saya mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu gambaran kita, perenungan kita, kerohanian yang sangat indah. Supaya kita memahami bahwa bersama Tuhan, kita mengakui Yesus adalah gembala kita yang sejati, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Hal yang utama yaitu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu kita, Ku Bersandar Tuhanku. Dan nanti setelah itu kita akan berdoa bersama dan doa syafaat. Nanti saya serahkan kepada Saudara Michael untuk boleh memimpin kita selanjutnya. Oke, tanya. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku.
kita masuk dalam doa syukur syafaat, juga kita mendoakan akan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ketika kami meninggalkan tempat ini sebentar, tetapi biarlah kami bawa pulang dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga kami boleh menghidupi akan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga ia terus setia melayani Tuhan dan setia untuk mengikut Tuhan. Juga kiranya Tuhan terus perlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan sehingga ia boleh terus menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap akan dosa ini ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga terus menolong memberkati kami semua sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Berkati kantong-kantong gereja kami, keuangan kami, sehingga kami boleh gunakan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang terus memberkati dalam setiap pekerjaan dan terus menolong dalam setiap aktivitas mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang saat ini melakukan ibadah, kiranya Tuhan yang terus menolong sehingga gereja Tuhan terus berada dalam rel kebenaran dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk GGRI dimanapun berada, baik yang ada di NTT, Papua, Kalimantan, Bali, kiranya Tuhan yang terus menolong sehingga gereja ini setia untuk menyatakan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja bersaudara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan yang terus menolong gereja Reform Bersaudara. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan baik dalam bidang misionaris, apologet ataupun yang lainnya yang terlibat dalam penginjilan, kiranya Tuhan yang terus menolong memberkati mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat, dan biarlah mereka terus menyatakan firman Tuhan. Yang berada di pelosok-pelosok, kiranya Tuhan juga yang terus menolong, dan yang berada di pusat kota, kiranya Tuhan juga yang terus menolong. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong negara kami ini sehingga boleh menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat tinggi, dari presiden sampai tingkat yang paling rendah, kiranya Tuhan juga yang terus menolong, berlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan pada pemerintah kami, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar. Bapa di surga, kami juga berdoa wilayah kami Kota Malang, kiranya Tuhan yang terus menolong sehingga wilayah Kota Malang ini menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera, penuh toleransi ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang anarkis ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dan agama ya Tuhan.
Bapa di surga, kami sebentar lagi akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, melindungi kami ketika kami berpisah dari tempat ini. Dan biarlah kalau Tuhan berkehendak kami akan kembali ke tempat ini di waktu yang mendatang untuk kami kembali memuji memuliakan Tuhan. Bapa di surga, ini doa dan syukur dan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang di bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berdah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikubur, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan pujian doksologi kita. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait yang kedua, tanganmu kamu angkatlah, terarah ke hadirat-Nya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Bait yang ketiga, kiranya khalik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap maaf, anugerah, kasih dan berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyeri kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.